Bagaimana jika dunia yang kita tempati bukanlah satu-satunya dunia? Bagaimana jika semua peta, semua atlas, semua pelajaran geografi selama ini hanya menampilkan sebagian kecil dari kenyataan? Pernahkah kamu bertanya, apa yang ada di balik tembok es Antartika? Apakah benar di luar sana hanya hamparan es abadi? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang selama ini disembunyikan dari umat manusia. Sebuah kisah aneh muncul, bukan dari NASA, bukan dari buku pelajaran, tapi dari seorang wanita bernama Helen Morris. Ia mengaku lahir di luar batas dunia yang dikenal. Helen tumbuh di tempat yang tidak ada dalam peta kita. Ia hidup di balik tembok es, dalam sebuah kubah raksasa yang menaungi 178 dunia berbeda. Masing-masing dengan peradaban, langit, waktu, bahkan hukum realitas yang berbeda. Dunia-dunia yang disebut Terra Infinita. Di dalamnya ada peradaban Custodians, penjaga dimensi. Ada Anunnaki, penguasa genetika dan sistem kendali. Ada manusia-manusia cloning, ada makhluk dari Mars dan Draco. Dan di tengah-tengah semuanya, ada satu kebenaran besar. Dunia kita ini hanyalah satu dari ratusan dunia. Apakah mungkin bumi ini bukan bola yang mengambang di ruang hampa, melainkan sebuah ruang tertutup? Kita hidup dalam kandang, dibatasi oleh tembok es dan langit buatan. Jika begitu, siapa yang membangun semua ini? Dan kenapa? Malam ini kita akan membuka satu pintu yang selama ini dijaga ketat. Sebuah pintu menuju rahasia yang tidak boleh diketahui manusia biasa. Apakah ini hanya fiksi liar? Ataukah ada kebenaran yang sedang ditutupi dengan sangat rapi? Semua bermula dari satu pertanyaan. Kenapa kita tidak pernah diizinkan melintasi tembok es Antartika? Kita diajari bahwa di balik sana hanya ada es, badai, dan kehampaan. Seorang wanita yang mengaku lahir di luar wilayah dunia yang dikenal, membawa kisah yang bertolak belakang dari semua itu. Ia menyebut tempat tinggalnya bukan bumi seperti yang kita fahami, bukan pula planet di ruang hampa, melainkan salah satu dari ratusan dunia dalam sebuah kubah raksasa yang melingkupi seluruh realitas disebut The Great Dam. Helen menyebut bumi yang kita tempati ini sebagai The Known-Lands, sebuah wilayah kecil, dibatasi oleh samudera beku dan pagar es setinggi langit. Kita hidup di dalamnya, tanpa pernah tahu bahwa dunia ini hanya bagian kecil dari struktur besar yang menyimpan 178 dunia lain yang tak pernah masuk ke peta manapun. Lalu, siapa yang membatasi kita? Dan kenapa hanya kita yang tidak tahu? Di luar sana, ada dunia-dunia yang tidak tunduk pada gravitasi. Ada yang tak mengenal waktu seperti kita. Ada pula yang dihuni ras-ras cerdas yang sudah berumur ribuan tahun. Tapi hanya kita yang hidup dalam kebodohan, dalam kebutaan, dalam tembok. Ayah Helen, William Morris, dulunya seorang navigator rahasia dari dunia kita. Dalam salah satu misi eksplorasi selatan, ia menemukan sebuah celah di tembok es, retakan kecil, yang hanya muncul dalam satu siklus langkah setiap beberapa dekade. Lewat jalur itu, ia menembus batas dunia, dan di sanalah Helen lahir. Seorang anak manusia, tapi tumbuh di dunia yang tidak mengenal batas seperti bumi. Ia melihat sendiri bagaimana kubah raksasa itu menaungi dunia-dunia dengan langit berwarna merah muda, lautan yang terapung ke atas, dan matahari yang tidak pernah tenggelam. Ia tumbuh bersama makhluk dari ras lain, dan mulai menyadari dunia kita ini bukan pusat segalanya. Kita hanyalah eksperimen, atau mungkin tawanan. Menurut kesaksian Helen, kubah ini terdiri dari 178 circle environments. Setiap lingkaran memiliki batasannya sendiri. Tidak semua saling terhubung. Ada dunia dengan atmosfer kristal. Ada yang dikendalikan oleh ras penjaga bernama Custodians. Ada pula yang dipenuhi clone beings, manusia buatan tanpa kesadaran. Dan di tengah-tengah semua ini ada satu pusat bernama The Hub, markas para pengatur semesta yang tak pernah terlihat oleh makhluk biasa. Helen bersaksi, dunia kita dibuat tertutup agar manusia tak berkembang. Di sini kita dilatih untuk percaya pada sains yang dibatasi, pada sejarah yang direkayasa, dan langit yang palsu. Dari kecil kita diajari untuk percaya Antartika itu ujung dunia, langit itu batas, kita sendirian di semesta. Padahal semua itu hanya bagian dari program isolasi. Jika kita hidup dalam sebuah kandang, maka harus ada penjaga di balik pagar itu. Dan menurut Helen Morris, penjaga itu dikenal sebagai The Custodians. Bukan manusia, bukan juga alien. The Custodians bukan seperti makhluk luar angkasa dalam film. Mereka tak punya bentuk pasti. Kadang muncul seperti cahaya, kadang seperti bayangan, dan kadang muncul sebagai manusia sempurna yang tak menua. Helen menggambarkan mereka sebagai entitas yang berdiri di luar ruang dan waktu, mengawasi semua circle environments di dalam kubah besar. Mereka bukan hanya pengawas,
tapi juga arsitek, pembentuk hukum realitas di setiap dunia. Suhu, waktu, warna langit, gravitasi, bahkan dimensi fisik, semua tunduk pada pengaturan mereka. Di setiap dunia, para kustodian menampakkan diri hanya kepada sedikit individu. Mereka menyamar sebagai guru, nabi, penguasa, atau bahkan teman hayalan saat kecil. Mereka bisa menyusup ke mimpi, memasukkan pesan ke alam bawah sadar manusia, dan membentuk sistem kepercayaan yang membatasi potensi manusia. Mereka tidak mengontrol secara paksa, mereka mengontrol dengan ilusi, dengan sistem, dengan kepercayaan. Helen menyebut dunia kita sebagai simulasi terisolasi. Kita adalah dunia yang paling ketat pengawasannya, satu-satunya tempat di mana manusia diputus total dari kebenaran kosmik. Kita tidak punya kemampuan telepati, kita tidak bisa melintasi dimensi, kita tidak tahu cara keluar dari sistem ilusi. Karena para kustodian telah membatasi kita dengan pendidikan yang salah, sains yang dikurung, dan spiritualitas palsu. Kalender kita disesuaikan agar menjauh dari siklus energi alami. Bahasa kita diprogram agar membatasi konsep dimensi. Sejarah kita direset berkali-kali. Sains kita dibuat agar tidak mempertanyakan langit. Semua dilakukan perlahan, tanpa kita sadari, tanpa kita melawan. Dan akhirnya kita tumbuh besar dalam sangkar, tapi tak pernah sadar bahwa kita dipenjara. Menurut Helen, beberapa manusia dari dunia kita pernah mencoba melintasi batas kubah. Mereka disebut pembangkang dan dicari oleh custodians untuk direset atau dihapus dari memori dunia. Beberapa dikirim kembali dengan ingatan kosong, beberapa menghilang selamanya, dan beberapa memilih diam agar tak ikut lenyap. Di antara 178 dunia dalam kubah raksasa, ada satu dunia yang disebut sebagai pusat kekuasaan teknologi dan dominasi, dunia Anunnaki. Siapa Anunnaki sebenarnya? Dalam mitologi kuno Sumeria, Anunnaki dikenal sebagai para dewa pencipta manusia. Namun dalam kesaksian Helen Morris, Anunnaki bukan dewa. Mereka adalah ras penguasa, makhluk biologis yang sangat cerdas, berumur panjang, dan hidup dalam struktur hierarki militer teknokratis. Mereka bukan makhluk spiritual, mereka adalah teknolog, pengembang realitas, arsitek genetika, dan pengendali sistem peradaban. Helen mengungkap bahwa dunia Anunnaki dipenuhi dengan laboratorium yang meneliti DNA dari berbagai dunia lain. Mereka menciptakan spesies hibrida, memanipulasi pikiran, dan bahkan menyuntikkan sifat tertentu ke dalam peradaban-peradaban lain. Tujuannya hanya satu, menciptakan dunia yang bisa dikendalikan dari jauh. Mereka membenci kehendak bebas, segala sesuatu harus sesuai skema, dan manusia bumi mereka anggap spesies liar yang terlalu tidak patuh. Dunia Anunnaki terlihat seperti masa depan distopia, kota terapung berlapis-lapis, langit ungu dengan 3 matahari, sistem kasta berbasis kecerdasan dan loyalitas, tidak ada malam, tidak ada tidur, tidak ada doa. Warga Anunnaki bukan sekedar hidup, mereka dikondisikan. Setiap perasaan dipantau, setiap pikiran dikoreksi, dan bagi yang menyimpang langsung dihapus dari memori kolektif. Menurut Helen, Anunnaki adalah ras yang pernah menantang custodians, tapi akhirnya membuat kesepakatan. Mereka diberi kendali atas beberapa dunia, termasuk sebagai wilayah Clone Lands dan Mars dengan syarat mereka tidak boleh menyentuh langsung The Known Lands, wilayah tempat kita tinggal. Tapi apakah mereka benar-benar mematuhi? Beberapa teori menyebut pengaruh Anunnaki terasa di dunia kita lewat sistem monarki dan darah biru, pengendalian media dan data digital, perang DNA melalui vaksin dan modifikasi tubuh, simbologi okultisme dalam budaya populer. Helen percaya dunia kita adalah proyek Anunnaki gagal dan sekarang sedang diperbaiki secara perlahan melalui sistem sosial, ekonomi, dan teknologi yang sedang dibangun saat ini. Jika selama ini kita mengira konflik hanya milik manusia, maka Helen Morris membawa kisah yang jauh lebih luas dan menakutkan. Di balik beberapa dunia dalam kubah raksasa, terjadi perang antara ras, perebutan wilayah energi dan kendali realitas. Dan dunia yang paling brutal dalam konflik ini adalah dunia Mars dan dunia Draco. Helen menyebut Mars bukan seperti yang digambarkan NASA, bukan sekedar planet merah kosong dan tandus. Mars adalah bekas dunia besar, pernah dihuni oleh peradaban militer yang sangat canggih. Namun kini, sebagian besar wilayahnya hancur akibat perang antar faksi internal dan serangan dari ras luar. Beberapa wilayahnya masih hidup, dikuasai oleh ras Mars yang tersisa, keras, kejam, dan terlatih untuk membunuh. Mereka bukan alien seperti yang dibayangkan. Mereka adalah makhluk humanoid besar, berteknologi tinggi, namun tanpa empati.
Sementara Mars menunjukkan kekuatan secara fisik, Draco bergerak dalam bayangan. Draco adalah ras reptilian purba, tinggi, bersisik, bersayap, dan memiliki kekuatan psionik tingkat tinggi. Mereka hidup dalam dunia gelap, lembab, dan terhubung langsung dengan lorong-lorong dimensi tersembunyi di dalam kubah. Draco dikenal sebagai pengendali pikiran, ahli manipulasi frekuensi kesadaran, dan diduga kuat menjadi dalang di balik perang-perang besar antar dunia. Helen menyaksikan sebagian pertempuran, ledakan besar yang menghancurkan kota-kota, senjata yang bukan berbasis mesiu, tapi frekuensi realitas yang bisa menghancurkan struktur molekul makhluk hidup. Mars dan Draco berseteru untuk satu hal, akses ke The Hub, pusat kendali semesta dalam kubah. Keduanya ingin mendominasi sistem dunia lain, dan terutama menguasai portal The Knowlands, dunia kita. Nah, apa hubungannya dengan dunia kita? Helen percaya konflik ini perlahan-lahan menjalar. Sebagian teknologi dari Mars dan Draco sudah bocor ke dunia kita melalui mimpian, pengaruh mental, dan bahkan perjanjian rahasia dengan elit dunia. Sistem peperangan modern kita mirip protokol Mars, pengawasan digital dan psikis, ciri khas Draco, teknologi nirkabel, AI, realitas buatan, kombinasi keduanya. Kita mengira kita menciptakannya, padahal bisa jadi kita hanya sedang meniru dunia yang sudah lebih dahulu rusak. Helen menyaksikan dunia-dunia kecil di sekitar wilayah konflik lenyap sepenuhnya. Bukan hanya makhluknya yang musnah, tetapi memorinya juga dihapus dari sistem utama kubah. Dunia itu menjadi semacam lubang hitam realitas, dan siapapun yang masuk ke sana akan kehilangan identitas, bahkan kesadaran eksistensial. Apakah bumi akan menjadi target selanjutnya, ataukah kita sudah menjadi panggung perang tanpa kita sadari? Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang terlihat bahagia, tapi tak satu pun dari mereka memiliki kehendak bebas. Tak ada impian, tak ada pertanyaan, tak ada pemberontakan. Karena mereka bukan manusia biasa, mereka adalah manusia buatan. Inilah dunia yang disebut Helen Morris sebagai Clone Lands. Dunia yang dirancang seperti simulasi. Clone Lands bukan dunia alami, bukan pula hasil evolusi atau ciptaan Tuhan, melainkan produk rekayasa genetika tingkat tinggi, didesain oleh kelompok Anunnaki dan Custodians untuk mengamati perilaku, kesadaran, dan kontrol kolektif. Setiap makhluk di dunia ini adalah hasil cloning, lahir dari lab, bukan dari rahim, diberi memori palsu, diprogram untuk percaya bahwa dunia mereka normal. Padahal, mereka hidup dalam simulasi sosial total. Tak ada nama, tak ada tujuan. Helen menyebut bahwa manusia di Clone Lands tidak punya nama personal. Mereka dipanggil berdasarkan fungsi atau kode produksi. Mereka tidak memiliki orang tua, tidak menikah, tidak membentuk keluarga. Mereka hanya bekerja, makan, tidur, lalu mengulang seumur hidup. Tak pernah bertanya siapa aku, karena itu adalah pertanyaan yang dilarang. Yang paling mengerikan adalah Clone Lands terlihat sangat mirip dengan dunia kita. Ada gedung-gedung tinggi, ada transportasi massal, ada hiburan, berita, bahkan media sosial. Tapi semuanya hanya rekayasa. Dan setiap kesadaran yang menyimpang langsung dihapus. Setiap individu yang mulai bertanya langsung di restart. Apakah mungkin kita juga bagian dari eksperimen yang sama? Apakah mungkin dunia kita ini bukan aslinya? Dan kita semua hanya klon yang diberi ilusi kebebasan. Di Clone Lands, Helen mengalami mimpi berulang. Dirinya terbangun di sebuah laboratorium dengan kabel menempel di kepalanya. Ia melihat ratusan versi dirinya, semua tidak sadar. Semua diam, semua menunggu diaktifkan. Mimpi itu membuatnya bertanya, apakah aku juga klon? Apakah aku hanya bagian dari narasi yang lebih besar, yang ditulis oleh entitas yang tak bisa aku lihat? Clone Lands dijaga lebih ketat dari dunia manapun. Tak ada portal masuk atau keluar. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dihentikan oleh sistem bernama The Reset Field, semacam kabut energi yang menyapu pikiran dan menghapus semua identitas. Menurut Helen, beberapa manusia dari dunia kita pernah terjebak di sana dan tidak pernah bisa kembali. Mereka hidup seperti zombie, tersenyum tapi kosong. Apa yang terjadi ketika sebuah dunia dihapus sepenuhnya dari ingatan semesta? Bukan hanya penduduknya yang musnah, tapi sejarah, peradaban, bahasa, bahkan keberadaannya sendiri lenyap tanpa sisa. Inilah yang disebut Helen Morris sebagai reset protokol, proses pemusnahan realitas yang dilakukan secara sistematis oleh para pengatur kubah untuk menghapus dunia-dunia yang dianggap gagal atau terlalu sadar. Menurut Helen, riset tidak selalu berarti kehancuran fisik. Kadang seluruh penduduk hanya dibius mentalnya, lalu dimasukkan ke dalam narasi baru,
sejarah ditulis ulang, bahasa diubah, struktur sosial dikocok ulang, dan ingatan lama dihapus total. Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya mereka pernah memberontak, tidak tahu bahwa mereka pernah bebas, tidak tahu bahwa mereka pernah hidup dengan sadar. Apakah dunia kita pernah diriset? Helen percaya dunia kita telah mengalami riset bukan sekali tapi berkali-kali. Petunjuk-petunjuknya tersebar, bangunan megalitik yang lebih tua dari sejarah resmi, peradaban maju kuno seperti Atlantis yang dihilangkan, teks kuno dari berbagai bangsa yang seolah menceritakan ulang kisah yang sama, lompatan teknologi tak wajar dalam 100 tahun terakhir. Semua ini bukan kebetulan, tapi gejala ribut sistem realitas yang pernah dijalankan di dunia kita. Kenapa riset harus dilakukan? Karena ada satu hal yang ditakuti oleh para pengatur kubah, kebangkitan kesadaran massal. Jika satu dunia mulai menyadari bahwa mereka sedang dikurung, bahwa mereka adalah bagian dari sistem buatan, bahwa hidup mereka hanya rotasi dalam eksperimen raksasa, maka risiko gangguan terhadap dunia lain meningkat. Mereka harus dihapus dari atas ke bawah, termasuk rekaman keberadaan mereka di The Hub. Helen mengaku pernah melihat daftar dunia-dunia yang telah dihapus secara total. Beberapa di antaranya dunia yang dulunya bebas menggunakan energi ether, dunia spiritualitas tinggi yang menolak dominasi teknologi, dunia yang berhasil menyatu dengan custodians lalu membocorkan rahasia kubah, dunia yang mengembangkan teleportasi bebas tanpa izin. Semuanya sekarang tinggal kabut, tak ada portal, tak ada ingatan, tak ada bukti mereka pernah ada. Apakah kita sedang mengarah ke riset baru? Helen memperingatkan, tanda-tanda dunia kita sedang menuju riset, fragmentasi budaya ekstrim, penciptaan sejarah buatan, perang digital dan informasi, isolasi antar individu melalui teknologi, kehilangan makna dalam spiritualitas dan eksistensi. Dan saat semuanya cukup lemah, cukup terpecah, cukup tidak peduli, maka sistem akan menekan tombol reset dan kita semua akan terlahir kembali, tapi dengan memori yang kosong, tak pernah tahu kita pernah hidup sebagai manusia sejati. Jika semua yang telah kita telusuri sejauh ini benar, maka satu hal menjadi jelas, ada sesuatu yang sedang disembunyikan, sesuatu besar, sesuatu yang kita tidak boleh tahu. Helen Morris menyebut bahwa tidak semua dunia dalam kubah bisa diakses, bahkan oleh kustodian sekalipun. Ada bagian tersembunyi, terkunci, disebut sebagai sektor terlarang, wilayah di dalam kubah yang menyimpan asal-usul sebenarnya dari seluruh realitas. Di dalam sektor terlarang, terdapat struktur kuno yang disebut Helen sebagai The Vault, sebuah perpustakaan dimensi yang menyimpan catatan asli tentang asal-usul kubah, siapa yang membangunnya, tujuan sebenarnya dari 178 dunia, dan kebenaran tentang manusia. Tidak ada kustodian yang bisa masuk, tidak ada ras manusia pun yang bisa mendekat, kecuali yang memiliki sinyal asal. Helen percaya, manusia dari kenon lens kita adalah kunci masuknya, karena kita diciptakan bukan untuk dikurung, tapi untuk menguak sistem. Jika manusia tahu bahwa kita tidak sendiri, hidup di dalam sistem tertutup, punya akses ke bagian terdalam realitas, maka sistem akan runtuh. Kita akan berhenti percaya, kita akan berhenti tunduk, dan kita akan mulai bertanya siapa kita sebenarnya, dan siapa yang selama ini mengatur hidup kita dari balik bayangan. Menurut catatan tersembunyi, seluruh tulisan Helen Morris dilarang dipublikasikan. Beberapa dokumen yang membuat kisahnya hilang misterius. Situs-situs yang membahas tentang Terra Infinita seringkali menghilang dari indeks pencarian, dan video-video pengakuan tentang dunia di balik tembok es dianggap teori gila lalu dikubur algoritma. Bahkan keberadaan Helen sendiri dipertanyakan, benarkah ia nyata ataukah sudah dihapus seperti dunia-dunia yang hilang? Anehnya, sebagian banyak orang bermimpi tentang langit asing. Semakin banyak yang merasa dunia ini salah. Ada yang melihat struktur geometris di langit saat mata tertutup. Ada yang mendapat pesan di mimpi, bangun, dunia ini bukan satu-satunya. Mungkinkah vault sudah mulai terbuka karena waktunya telah tiba? Jika dunia kita the non-lens adalah kunci, maka kita punya dua pilihan. Pertama, diam tetap dalam sistem, menikmati simulasi hingga dunia ini di-reset. Atau kedua, bertanya, mencari dan bersiap menghadapi konsekuensinya. Karena kebenaran yang besar hanya bisa ditanggung oleh jiwa yang siap kehilangan segalanya. Malam ini, kita sudah membuka pintu yang selama ini dijaga rapat. Kita menyentuh sebuah kisah yang tidak diinginkan sistem untuk kita fahami. Apakah ini hanya dongeng liar? Ataukah inilah kenyataan yang tertutup oleh lapisan ilusi sempurna? Dan jika semua ini benar, satu pertanyaan terakhir akan terus menghantui. Apakah kamu benar-benar hidup di dunia nyata? Ataukah hanya bagian kecil dari sebuah kandang besar bernama Terra Infinita?